Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, untuk hari ini materi smarttrain kita adalah dengan judul empati terhadap korban bencana dan fakir miskin. Nah, eh, mohon disimak dengan baik-baik, perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama yang mau Ibu sampaikan adalah pengertian dari empati itu sendiri. Apa sih empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Nah, empati itu memungkinkan kita untuk melihat dunia dari perspektif orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Contohnya seperti ini. Misal, kalian melihat teman kalian sedang kesusahan, ya. Eh, misal kalian merasakan kalau misalnya perbedaannya dengan simpati itu, kalian hanya, ih dia kasihan ya, aduh aku kasihan misal. Tapi kalau misalnya empati, kamu itu merasa sedih ketika teman kalian itu emang, apa namanya, merasa teman kalian itu, ketika teman kalian merasa kesusahan. Ya Allah, dia dia sedang kesusahan kok aku ngerasa sedih. Aku kayak ngerasain aja gitu gimana sedihnya ketika teman kita kesusahan. Nah, itu pengertian dari empati itu tersendiri. Jadi, dari empati ini kalian benar-benar merasakan ada perasaan yang sama ketika melihat orang lain kesusahan, terutama misal teman-teman kalian yang kesusahan atau orang-orang sekitar yang kesusahan. Nah, lalu eh empati terhadap korban bencana. Kalian mungkin sekarang sering melihat ya, banjir ada di mana-mana. Terakhir ada berita tentang banjir yang besar di Bekasi. Terus ada juga bencana banjir yang ada di Sukabumi yang menelan korban seorang ibu dan anak. Nah, yang ibu tanyakan, coba ketika kalian melihat berita tersebut, apa yang kalian rasakan? Sedih? Pasti, ya. Pasti kalian ada merasa, ih, kasihan ya, gak kebayang itu gimana ya perasaannya, gimana kondisinya. Nah, itu yang disebut dengan empati. Kalian bisa merasakan apa yang benar-benar dirasakan oleh orang lain. Orang yang kalian lihat, kalian merasa kasihan, kalian merasa seolah-olah kalian ada di posisi tersebut. Nah, itu disebutkan dengan empati. Nah, bagaimana ya caranya supaya misalnya kalian eh, mengantisipasi empati kalian terhadap korban bencana supaya si korban bencana ini tidak mengalami trauma ataupun stres. Nah, ini ada caranya menunjukkan rasa empati dengan mendengarkan, menawarkan dukungan, menghormati perasaan. Nah, pasti kalian juga sering melihat kan bagaimana anak-anak, mohon maaf, bagaimana kalian melihat ada orang-orang yang menyumbangkan, ya. Kayak misalnya korban bencana sumbangan baju-baju bekas, misal baju-baju bekas layak pakai, atau misalnya makanan, sandang, pangan, dan lain-lain. Nah, itu dari bisa kita menawarkan dukungan dengan memberikan sumbangan atau menghormati perasaannya. Jangan misalnya pas kalian datang ke korban bencana, misal, terus kalian malah menceritakan hal-hal yang membuat mereka itu nggak suka. Nggak sukanya apa? Misalnya kalian menceritakan, coba rumahnya di yang dataran lebih tinggi, mungkin bisa ini, bisa itu. Nah, itu kan tidak bisa, itu kan sama aja dengan kita tidak menghormati perasaan mereka. Kalian dengan datang, misalnya datang ke terhadap korban bencana, ya banjir deh, yang mudahnya, yang sekarang sedang terjadi. Kalian datang ke korban bencana ya, datang ke bencana korban yang banjir, misal. Terus kalian mendengarkan, kalian menanyakan, Bu, gimana setelah banjir? Eh, apa apa rencananya? Misal ke depannya supaya misal Ibu
Kalian ngobrol, menghibur, mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita pun akan bukan hanya ke korban bencana aja, ya. Bukan dengan korban bencana aja. Kita juga di sini di sekeliling kita masih ada orang yang mohon maaf, ada orang yang fakir dan miskin. Nah, sebelum kita empati terhadap fakir miskin, kalian tahu nggak pengertian dari fakir dan miskin? Nah, mungkin kebanyakannya mungkin ada yang tahu dan ada yang tidak. Ibu menjelaskan sedikit ya. Perbedaan orang yang fakir dan miskin adalah fakir itu adalah orang yang benar-benar dia tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan pun sangat-sangat susah. Dia tidak mampu untuk melakukan pengambilan, dia tidak mampu untuk melakukan supaya dia itu bisa makan untuk hari ini, misal. Atau misalnya dia beli barang apapun dia tidak mampu. Fakir itu benar-benar dia yang tidak punya sama sekali apapun, ya. Nah, terus dengan miskin kayak gimana? Kalau miskin itu orang yang dia masih bisa berusaha, dia masih bisa apa ya? Dia masih bisa berusaha untuk masih bisa bekerja, ya. Tapi mungkin kekurangan-kekurangannya ada yang ya mungkin kekurangannya mungkin misal dia tidak bisa penghasilan atau punya pekerjaan yang tidak menetap. Itu ya orang miskin. Mohon maaf ya. Nah, jadi bagaimana Bu kalau misalnya kita empati terhadap orang yang bisa fakir miskin? Mungkin di sekeliling kita juga masih ada ya yang seperti ini. Seperti pengemis-pengemis atau pemulung dan yang lain sebagainya. Bagaimana kita menumbuhkan rasa empati tersebut? Yaitu dengan kita mengerti kesulitannya, ya. Kalian jangan misalnya sombong di depan orang yang kayak pemulung, kayak misalnya temen, mohon maaf, kayak pemulung, kayak apa ya? Kalian jangan menampilkan kesombongan kalian, kamu punya ini, kamu tampilkan. Nah, jangan, ya. Kalian juga harus benar-benar mengerti kesulitan mereka itu seperti apa. Kayak misalnya contoh teman kalian, mohon maaf, misal nih, teman kalian itu hanya dikasih misalnya uang bekalnya hanya 5.000, tapi kamu dikasih 50.000 per harinya bekal. Misal nih ya Ibu, contohkan. Tapi ternyata kamu itu orang yang tidak punya rasa empati, dia pasti, ah ya udahlah biarin aja. Atau enggak, kamu kayak sengaja gitu, sengaja weh kamu apa menampilkan kemewahan kamu di depan teman kamu tersebut. Nah, itu sama aja kamu tidak mengerti dengan kesulitan teman kamu. Artinya, kamu tidak memiliki rasa empati yang kuat terhadap lingkungan kamu sendiri. Kamu tidak bisa menumbuhkan rasa empati dalam diri kamu sendiri. Nah, terus caranya gimana, Bu? Kalau misalnya ada teman kamu yang kesulitan, kamu misalnya setidaknya kamu punya rasa simpati. Duh, kasihan ya, eee, temanku ini kesusahan. Ya udah, kamu bantu sebisa kamu. Bagaimana kamu membantu tapi tidak menyusahkan diri sendiri juga. Jadi membantu ya sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kamu sendiri. Dengan menawarkan bantuan, menghormati martabatnya itu. Ketika teman kamu kesusahan, ya kamu tidak menampilkan kemewahan-kemewahan kamu. Kamu harus bisa menyeimbangkan. Ya, kalau semua orang itu sama, tidak ada yang susah dan tidak ada yang menderita. Semua sama, semua memiliki kesenangannya masing-masing. Ada teman kamu kesusahan, kamu bantu semampu kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa membantu, berarti kamu harus menjaga perasaan mereka. Dengan apa? Dengan tidak menampilkan kesombongan-kesombongan, menampilkan hal-hal kemewahan di depan teman kamu yang kesusahan. Itu. Ya, dapat dipahami ya. Nah, ini bagaimana cara menumbuhkan empati dengan mendengarkan, menawarkan dukungan, mengerti perspektif, dan menghormati perasaan. Nah, cara menumbuhkan empati dalam diri kalian itu setidaknya kalian ada salah satu dari 4 ini, ya. Misalnya menghormati perasaan. Kayak tadi, ketika teman kamu kesusahan, kamu menghormati perasaannya. Ya, kamu dengan kasihan, dengan kasihanin tapi tidak merendahkan.
ya. Kasihan terhadap teman kamu yang kesusahan, tapi kamu tidak apa? Tidak tadi apa Ibu? Maaf. Tidak merendahkan, ya. Kasihan terhadap orang terhadap teman kamu, tapi jangan sampai merendahkan. Menghormati perasaan dengan tidak kamu menunjukkan kemewahan-kemewahan kamu di depan teman yang kesusahan itu, ya. Kalau misalnya kamu mampu, aku bisa dukung nih, misalnya memberikan bantuan. Bantuan apapun itu semampu kalian. Begitu, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah empati itu orang yang memiliki rasa kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain, ya. Dengan mengembangkan empati, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan membantu mereka yang Nah, sampai sini semoga apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, kalian benar-benar bisa memahami eh, apa yang Ibu jelaskan. Nah, terima kasih dari Ibu. Syukron kasiron, selamat menjalani ibadah puasa. Salam sehat. Mohon maaf banyak penjelasan-penjelasan Ibu mungkin yang kurang jelas. Tapi Ibu berharap kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.